Kisah asmara selalu menghiasi berbagai kerajaan kuno di Indonesia, tidak terkecuali Kerajaan Majapahit. Kisah ini melibatkan adik tiri perempuan dari Raja kedua Majapahit, Prabu Jayanegara, yang bernama Dyah Wiyat atau yang bergelar Raja Dewi Maharajasa. Raja Dewi merupakan putri kedua dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, dengan Ibu Suri Gayatri. Kakak kandungnya adalah Dyah Gitarja atau dikenal sebagai Tribhuwana Tunggadewi yang kelak akan menjadi raja ketiga Majapahit. Pada pemerintahan kakaknya, Ratu Tribhuwana, Raja Dewi diangkat sebagai raja bawahan di daerah Daha atau sekarang Kediri. Posisi ini terus dipegangnya sampai dia meninggal pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, keponakan sekaligus menantunya. Dalam pemerintahan Hayam Wuruk pula, Raja Dewi tergabung dalam Sabta Prabu, yaitu semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan para keluarga kerajaan. Namun perebutan kekuasaan membuat dirinya harus tersingkir dari lingkaran kekuasaan. Tidak diketahui pasti kapan Raja Dewi meninggal. Para raton hanya menyebut kematiannya setelah pengangkatan Gajah Enggon sebagai patih menggantikan Gajah Mada pada tahun 1371 Masehi. Raja Dewi kemudian didarmakan di Adilangu dengan candi bernama Purwawisesa. Di balik status sosialnya yang tinggi di lingkungan Istana Majapahit, namun kisah percintaan sang putri ternyata tetap menginjak bumi. Cinta tak mengenal batas kedudukan dan ruang hati untuk bertambat. Secara diam-diam Raja Dewi dicintai oleh tabib kerajaan yang bernama Ratanca. Ratanca adalah salah satu dari 7 anggota Dharmaputra, jabatan istimewa bentukan dari Raden Wijaya. Dharmaputra merupakan pejabat kesayangan sang raja. Dari semua Dharmaputra yang diangkat, semuanya mempunyai jasa dan keahliannya masing-masing. Seperti Ratanca diangkat menjadi Dharmaputra karena dia berhasil menyembuhkan penyakit mematikan yang diderita raja. Semua Dharmaputra mempunyai keahlian dan jasanya masing-masing. Cinta yang bersemi di balik tembok kerajaan itu tersambut. Raja Dewi membalas rasa cinta seorang Ratanca yang hanya pejabat biasa, namun menempati sebagian besar cinta dalam hatinya. Karena rasa cinta ini, Raja Dewi ingin selalu bertemu dengan pujaan hatinya tersebut. Namun keduanya tidak bisa secara terang-terangan bertemu. Karena itulah Raja Dewi sering menginginkan dirinya sakit, agar bisa bertemu dengan Ratanca. Sebuah keadaan yang di masa silam sangat diinginkan Raja Dewi, sebab hanya dengan sakit dia bisa bertemu dengan Ratanca, kekasih hatinya. Namun cinta mereka berdua terhalang oleh tembok kekuasaan Majapahit. Cinta kedua insan tersebut tidak bisa berjalan seperti apa yang direncanakan. Perbedaan status menjadi penghalang cinta Raja Dewi dan Ratanca. Kabar cinta terlarang antara Raja Dewi dan Ratanca ternyata telah menjadi rahasia umum di kalangan kerajaan Majapahit, bahkan sampai ke telinga istri Ratanca, Nyai Tanca. Dirinya bahkan menuduh Raja Dewi yang menggoda suaminya. Namun kemudian terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Rakuti bersama dengan para Dharmaputra. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada dan menyisakan Ratanca. Namun beberapa tahun kemudian Raja Jayanegara tewas di tangan Ratanca dan Ratanca tewas di tangan Gajah Mada. Peristiwa ini membuat Nyai Tanca memendam dendam kepada Majapahit, khususnya kepada Gajah Mada dan Raja Dewi. Setelah percintaannya dengan Ratanca kandas, Raja Dewi dijodohkan dengan Raden Kudamerta, seorang bre atau adipati di daerah Wengker atau sekarang Ponorogo. Sebelumnya putri-putri Raden Wijaya memang dilarang untuk menikah selama pemerintahan Raja Jayanegara. Akhirnya putri-putri Raden Wijaya menikah. Raden Kudamerta yang merupakan bangsawan dari Wengker melamar Raja Dewi.
Namun pernikahan antara Raden Kudamerta dan Raja Dewi tidak berlandaskan cinta. Bahkan dijelaskan pula, Raden Kudamerta sebelum menikah dengan Raja Dewi telah memiliki istri bernama Dyah Menur Hardiningsih dan memiliki seorang anak laki-laki. Disinilah terjadi cinta segitiga dalam lingkaran Majapahit. Sebelum pernikahannya dengan Raja Dewi, Panji Wiradapa yang merupakan paman dari Raden Kudamerta menawan istrinya, Dyah Menur. Hal ini dilakukan agar Raden Kudamerta bersedia menikah dengan Raja Dewi. Bila Raja Dewi menjadi ratu, maka otomatis Raden Kudamerta akan menjadi seorang raja. Jika Kudamerta menjadi orang nomor satu di Majapahit, maka kemungkinan besar Panji Wiradapa akan menjadi orang nomor dua, yaitu menjadi Mahapatih. Tapi ternyata yang menjadi raja selanjutnya menggantikan Jayanegara adalah Tribhuwana Tunggadewi, kakak dari Raja Dewi. Di sisi lain, Raja Dewi yang kisah cintanya kepada Ratanca gagal karena status sosial, kini harus menerima perjodohan dengan suami wanita lain. Sementara itu nasib Dyah Menur lebih malang. Dia harus merelakan suaminya karena desakan dari pamannya Panji Wiradapa yang memaksa Raden Kudamerta mengaku belum memiliki istri. Raja Dewi sebenarnya telah mengetahui status Raden Kudamerta yang telah menikah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima bahwa dia telah beristri saat mengawini dirinya. Karena jika ada pihak lain yang mengetahuinya, sungguh merupakan sebuah aib yang tak akan terampuni. Karena cinta terlarang ini jugalah Gajah Mada merasa khawatir akan kestabilan kekuasaan darah murni Raden Wijaya. Karena Raden Kudamerta dan Dyah Menur memiliki seorang anak laki-laki. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi peralihan kekuasaan di masa yang akan datang. Selain itu berarti Raden Kudamerta akan menempatkan Raja Dewi sebagai istri kedua, sebuah kesalahan yang sangat fatal. Karena itulah pasukan Bayangkara sebagai pasukan elit kerajaan Majapahit akhirnya berusaha membebaskan Dyah Menur. Setelah diselamatkan, Gajah Mada kemudian menyembunyikan Dyah Menur dan bayinya. Dyah Menur yang sangat ingin bertemu dengan suaminya akhirnya diselundupkan ke dalam istana oleh Gajah Mada. Dirinya menyamar sebagai Sekar Tanjung yang akan menjadi dayang kesayangan Raja Dewi. Hal inilah yang menjadi beban bagi seorang Kudamerta. Istri dan istrinya berada dalam satu ruangan dengan dirinya. Di sisi lain, rencana Panji Wiradapa untuk menguasai Majapahit melalui pernikahan Raja Dewi dan keponakannya Pangeran Kudamerta telah gagal dengan diangkatnya Tribhuwana menjadi Raja Majapahit. Maka beralih dengan rencana makar dengan bantuan orang-orang di dalam istana Majapahit. Gajah Mada yang mencium adanya sesuatu yang tidak beres di lingkungan istana Majapahit, akhirnya dia dan pasukannya satu persatu berhasil menggagalkan rencana makar yang dilakukan paman dari Kudamerta yang bekerja sama dengan orang dalam istana bernama Panji Rukmamurti. Satu persatu dari para pengkhianat kerajaan ini dikirim ke pengadilan kerajaan. Dari pengadilan ini diketahui bahwa pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi di dalam istana ditujukan untuk mengkambing hitamkan Raden Cakradhara, suami Ratu Tribhuwana, oleh Panji Wiradapa agar tahta jatuh ke tangan Raden Kudamerta. Serta dibukanya identitas asli Panji Rukmamurti, yaitu Nyai Tanca, istri Ratanca. Dendamnya kepada Gajah Mada yang telah membunuh suaminya dan kepada Raja Dewi telah membuatnya gelap mata dan merencanakan makar. Setelah menjatuhi hukuman kepada Nyai Tanca dan Panji Wiradapa, Ibu Suri Gayatri memanfaatkan kesempatan ini untuk mengukuhkan status Raja Dewi sebagai istri sah dan satu-satunya Raden Kudamerta demi keutuhan kerajaan Majapahit.
Sementara itu, Dyah Menur akhirnya harus memberikan suami tercintanya kepada Sekar Kedaton, Raja Dewi, dan dirinya pergi membawa bayi yang dikhawatirkan oleh Gajah Mada sebagai pemutus silsilah keluarga keturunan Raden Wijaya.